Kalau pembantahan itu tidak disertai dengan dalil-dalil yang jelas, afwan, ana nggak terima. Ya. Jadi kalau mau bantah ana, kita buka dialog ilmiah, berikan kepada ana dalil-dalil yang jelas. Jangan hanya mencibir dari belakang. Kenapa ana berkata tentang ini? Beberapa kalangan, beberapa pihak menanggapi terbitnya buku Dajjal sudah muncul dari Khurasan, yang kebetulan buku itu adalah ana merupakan kontributor utama dan inspirator, peletak dasar inspirasi terbitnya buku itu. Namun ketika dibicarakan dalam satu majelis yang berintisab pada ilmu, beberapa kalangan yang dipandang sebagai ustadz di situ membantah atau dikatakan tidak memperbolehkan buku itu dibaca hanya dengan alasan bahwasanya buku itu buku dagangan. Nah, itu adalah suatu bantahan yang sangat tidak ilmiah. Jadi ana minta, kalau memang antum ada bantahan terhadap ana, ada dalilnya, silakan bertemu dengan ana. Bersabda beliau yang artinya, dan Ruwaibidah pada saat itu turut berbicara. Ditanyakan, maksudnya sahabat mempertanyakan ini, siapakah Ruwaibidah itu? Beliau, Nabi Muhammad SAW menjawab, orang-orang dungu yang turut berbicara dalam urusan umat. Musnad Ahmad dengan sanad Anas bin Malik radhiyallahu an kepada Ibnu Al-Munqadir kepada Muhammad Ibnu Ishaq kepada Abbad bin Al-Aram kepada Abu Ja'far Al-Madani atau Muhammad bin Ja'far. Bisa juga dilihat dalam Sahih Muslim juz yang ke-16 nomor hadis 222, 223 dan 86, juga juz 2 bagian 178, juga Sahih Bukhari juz yang ke-1 nomor yang ke-178, juga Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak halaman 20 sampai dengan 21 nomor ke-61, juga Sahih Jami'us Shaghir juz yang kedua bagian 213 nomor 2203 dan Fathul Bari juz yang ke-1 bagian 143. Diperkuat lagi sabda Rasulullah pula saat itu, yaitu menjelang kiamat, yang dimaksud akan berbicara orang-orang dungu. Musnad Ahmad sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Abdullah bin Sabbaq kepada Fulai kepada Yunus dan Syurai. Dan kemudian bersabda lagi Rasulullah, sesungguhnya sebagian dari bayan atau kata-kata yang indah adalah sihir. Musnad Ahmad sanadnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kepada Ubaidah As-Salmani kepada Ibrahim kepada Al-A'mash kepada Qais kepada Affan. Sedangkan apa yang ana sampaikan kepada antum insya Allah disertai dalil. Telah banyak datang kepada kita hadis atau karya-karya tulis para ulama yang padanya dimuat berita tentang Dajjal ini. Hadis tentang Dajjal itu telah mencapai tingkat mutawatir maknawi. Baik hadis itu berkualitas sahih, hasan ataupun dhaif, maka sangatlah batil dan membatilkan, sesat dan menyesatkan pernyataan orang yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal itu ahad. Orang-orang yang bertutur seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengenyam manisnya ilmu hadis. Tapi untuk masalah itu, ana saat ini tidak membicarakan masalah itu. Hanya mengemukakan tentang Dajjal ini. Yang perlu diketahui bahwasanya di dalam kesempatan ini ana berusaha untuk memperkenalkan kepada antum semua yang menonton ini, yaitu memperkenalkan sifat-sifat dan kemampuan seseorang yang bernama Saibaba, seorang yang rambutnya keribu,
berasal dari negeri India dan saat ini bermukim di sana, yang akhirnya dengan segenap kemampuan dan sepak terjangnya telah ana perhatikan, maka ana seminim-minimnya mencurigai dia adalah Dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Seminim-minimnya, bahkan lebih daripada itu, ana katakan dia adalah Dajjal. Seminim-minimnya dia adalah salah satu daripada 30 Dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'atu dajjaluna kadzabu min talitna kulluhum yad'amu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul para pendusta berwujud Dajjal, kurang lebih 30 orang, semuanya mengaku bahwa dia adalah utusan Allah. Sahih Bukhari juz yang ke-6 bagian nomor 19, Sahih Muslim juz yang ke-18 bagian 45 sampai 46 dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu an kepada A'raj, kepada Abu Zinad, kepada Syuaib, kepada Abu Yaman. Lihat juga di dalam Aunul Ma'bud juz yang ke-11 bagian 234, Tuhfatul Ahwadi juz yang ke-6 bagian 496, Sahih Jami'us Shaghir juz yang ke-6 bagian 174, nomor yang ke-7295. Tidak tertutup kemungkinan sebagian orang akan menanggapi bahwasanya statement yang ana bentuk ini adalah statement yang sangat berlebihan. Dengan mungkin tidak tertutup kemungkinan mereka beralasan bahwasanya ana telah mencapai pada tingkat ta'yin, meyakini bahwasanya saya menisbatkan si Kribu Saibaba ini sebagai Dajjal. Ana katakan, memang ana meyakini si Kribu Saibaba ini sebagai Dajjal. Seminimnya satu daripada 30 Dajjal. Kalau memang kenyataannya ana tersalah dalam menilai si Kribu Saibaba ini, ternyata dia bukan Dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Dajjal besar, setidak-tidaknya ana tidak dibebani hukum, sehingga dengan statement ana itu ana mendapat suatu hukuman atau konsekuensi hukum. Insya Allah buku ini yang judulnya Dajjal sudah muncul dari Khurasan menjadi suatu polemik bagi sebagian orang. Ana di sini berperan sebagai kontributor naskah utama dan peletak dasar inspirasi terbitnya buku ini. Ana katakan memang ana sudah sampai kepada tingkat ta'yin. Kalau memang ana tersalah, ana tidak ada pembebanan hukum yang harus ana tanggung kalau ana tersalah dalam menilai dia. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri tidak menghukum para sahabat yang tersalah dalam menilai Ibnu Sayyad kalau memang para sahabat tersalah. Para sahabat dulu menilai Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Tapi Rasulullah tidak ada satu berita pun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menghukum mereka karena mereka telah melakukan fitnah. Tidak. Ya kan? Bahkan Jabir radhiyallahu anhu pun tetap bersikeras bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ya, namun tidak ada, lagi-lagi tidak ada satu nas pun yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah atau Rasulullah menghukum Jabir atau Jabir ini terhukum sebagai penyebar fitnah karena telah memfitnah Ibnu Sayyad sebagai Dajjal. Jabir bersaksi bahwasanya ia adalah Ibnu Sayyad. Saya katakan, saya di sini adalah Ummul Mukminin Aisyah. Ia telah meninggal dan telah masuk Islam. Ia berkata di sini adalah Jabir berkata, meskipun ia telah berislam. Saya katakan, Siti Aisyah berkata, ia telah masuk Madinah. Ia berkata, Jabir di sini Jabir berkata, meskipun ia telah masuk Madinah. Jabir bersikeras bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, walaupun dia telah meninggal katanya, walaupun dia telah masuk Islam katanya, walaupun dia bisa masuk Madinah katanya. Riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dengan Syarah Aunul Ma'bud kitab Al-Malahim juz yang ke-11 bagian 476 dengan sanad Jabir radhiyallahu an,
kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, kepada Al-Walid bin Abdullah bin Jami,